Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai simulasi UTBK tahun 2023. Lebih tepatnya mengenai simulasi menggunakan aplikasi UTBK tahun 2023. Nah, supaya teman-teman yang nonton video ini bisa kebayang untuk real aplikasinya itu kayak gimana tampilannya dan cara menggunakannya serta cara jawab soalnya itu kayak gimana. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya, supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebenarnya nih teman-teman, untuk simulasi mengerjakan soal UTBK SNBT tahun 2023, sebenarnya udah ada ya di SNPMB, websitenya SNPMB. Namun untuk tampilannya dan cara mengerjakannya itu masih cukup berbeda dengan aplikasi UTBK tahun 2023. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di tata tertib terbaru, tata tertib UTBK tahun 2023, karena yang ada di beberapa poin tata tertib itu tidak ada di websitenya SNPMB. Nah guys, sebenarnya untuk contoh soal UTBK SNBT tahun 2023, terus cara mengerjakannya itu juga udah ada di websitenya SNPMB ya, simulasi tes .bpp.kemdikbud.go.id. Nah, nanti teman-teman juga bisa buka di situ. Itu cuma contoh soal-soalnya aja. Tapi untuk yang ada di situ itu untuk tampilan awalnya itu teman-teman masukin nama, terus sekolah, terus habis itu pilih subtesnya lalu lanjutkan untuk mengerjakan. Nah, terus setelah itu teman-teman tinggal pilih-pilih jawabannya aja kayak gitu ya. Dan itu tuh yang ada di web itu berbeda dengan tata tertib yang sekarang. Nah, jadi nanti dari tampilan itu teman-teman belum bisa membayangkan untuk aplikasi ataupun tampilan realnya itu kayak gimana waktu mengerjakan soal UTBK. Nah, jadi maka dari itu di sini aku buat video pembahasan untuk tutorial ataupun gimana sih caranya atau simulasinya untuk mengerjakan soal di aplikasi UTBK tahun 2023. Nah, nanti biar teman-teman itu tahu gambaran secara realnya itu kayak gimana waktu mengerjakan soal UTBK. Nah, tapi guys, di sini aku mau jelasin ya bahwa untuk simulasi ini aku dasarkan atas UTBK tahun 2022 kemarin. Karena untuk tata tertibnya itu kurang lebih sama, jadi kurang lebih yang nanti tampilannya untuk mengerjakan soal UTBK tahun 2023 juga kurang lebih sama kayak yang tahun 2022. Nah, oke langsung aja. Di sini itu untuk tampilan pertamanya ketika nanti teman-teman buka aplikasinya adalah sebagai berikut. Yaitu nanti bakal ada tulisan kayak gini gitu ya. Nanti ada IP address-nya dan teman-teman langsung aja klik yang bagian masuk kayak gitu ya. Klik masuk. Nah, terus habis itu nanti akan muncul tampilan beranda kayak gini. Nah, habis itu nanti teman-teman bisa baca dulu sekilas tentang informasi aplikasinya di bagian beranda. Terus bagian pojok paling kiri atas itu ada menu untuk beranda, petunjuk dan tata tertib, lalu login peserta dan keluar. Nah, nanti teman-teman setelah klik yang beranda, teman-teman bisa ganti klik yang bagian petunjuk dan tata tertib untuk melihat tata tertibnya itu kayak gimana dan petunjuknya itu kayak gimana untuk mengerjakan soal UTBK tahun 2023 melalui aplikasi itu. Nah, untuk tata tertib UTBK tahun 2023 sebenarnya udah aku buat di video yang ada di atas ini. Teman-teman bisa cek videonya di atas itu dan itu udah rilis yang terbaru dari panitia ya tahun ini gitu. Jadi teman-teman wajib dulu untuk membaca tata tertibnya untuk mengetahui pada saat mengerjakan itu yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan itu apa aja. Nah, teman-teman langsung cek aja di video aku yang ada di atas tadi. Nah, langsung setelah itu teman-teman baca dulu aja untuk tata tertibnya atau teman-teman bisa lihat di atas tadi ya. Lalu kemudian teman-teman klik bagian yang login tadi. Nah, setelah diklik nanti tampilannya kayak gini. Teman-teman tinggal masukin nomor peserta sama PIN peserta. Nah, kalau teman-teman baca tata tertib yang ada di video atas tadi, teman-teman pasti paham apa itu nomor peserta, apa itu PIN peserta. Nah, terus habis itu diklik login aja setelah teman-teman input. Nah, setelah itu nanti akan muncul persetujuan sebagai berikut. Nah, persetujuan ini isinya adalah menyatakan bahwa teman-teman itu sudah bersedia gitu ya. Kalau misal nanti teman-teman melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka teman-teman akan dinyatakan gagal pada ujian UTBK tahun 2023. Kayak gitu ya intinya. Jadi teman-teman harus mematuhi tata tertibnya secara tepat kayak gitu. Nah, oke langsung aja setelah itu teman-teman klik aja bagian yang setuju. Ya, kayak gitu.
Terus nanti setelah teman-teman klik setuju, nanti akan ada tampilan sebagai berikut, yaitu tampilannya adalah yang pertama, bagian kolom paling atas itu nanti informasi dari data diri teman-teman. Nanti ada fotonya, ada nama teman-teman, nomor peserta, kayak gitu-gitu. Nah, terus nanti di bagian yang paling kiri, bagian kiri itu ada tutorial ujian, bagian kanan itu ada mulai ujian. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman klik aja untuk bagian yang kiri, yaitu tutorial ujian. Nah, nanti untuk tutorial ujiannya ini kalian klik menunggu dari aba-aba pengawas masing-masing ya. Nanti biasanya untuk pengawas akan menjelaskan dulu mengenai simulasinya atau tutorial ujiannya, biar teman-teman itu udah ada bayangannya sebelum mengerjakan di aplikasi tersebut, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman wajib klik yang tutorialnya terlebih dahulu biar teman-teman tahu gambarannya itu kayak gimana. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti kurang lebih gambarannya kayak gini setelah diklik bagian yang tutorial. Nah, terus bagian pertama itu nanti ada tulisan selamat datang ya. Terus setelah itu ada biodata teman-teman, berisi foto, nomor, dan nama peserta yang mengikuti ujian, yaitu teman-teman sendiri. Terus habis itu di bawahnya itu ada nama dari ujian dan subtes yang sedang berlangsung. Terus kemudian setelah itu di bawahnya itu ada nomor-nomornya, nomor 1, 2, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti nomor ini akan berwarna biru ketika teman-teman udah menjawab soalnya. Nah, terus nanti nomornya akan berwarna putih ketika teman-teman belum menjawab soalnya. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu di bagian yang paling pojok kanan itu ada untuk timernya ya, ada waktu yang terus dihitung kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu kurang berapa detik, kurang berapa menit. Nah, terus habis itu ada nomor soalnya di paling bagian atas itu ada nomor soalnya, nomor 1 dan seterusnya. Terus setelah itu di bagian tengah ada soalnya. Nah, terus selain itu juga di bagian paling bawah pojok kiri itu ada bagian opsinya A, B, C, D, E. Nah, nanti teman-teman tinggal milih. Nah, terus teman-teman bisa klik next di bagian paling kanan. Nah, setelah itu nanti bakal next soalnya kayak gitu. Terus teman-teman jawab aja soal-soalnya. Terus teman-teman bisa lanjutin untuk mengerjakan soal. Tinggal diklik mulai mengerjakan aja. Yang sebelahnya tadi ya, mulai ujian. Nah, teman-teman klik aja. Nanti bakal muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Tapi untuk TKA-nya udah nggak ada ya. Jadi tinggal TPS sama literasi aja. Nah, terus habis itu nanti teman-teman masukin dulu token ujiannya di bagian paling bawah. Lalu diklik login. Nah, setelah diklik login, nanti teman-teman tinggal mengerjakan soal seperti yang ada di tutorial ujiannya tadi. Nah, terus kemudian ketika nanti ada aba-aba kayak gini, koneksi perangkat ke server terputus, pertanyaan yang sudah dijawab dan sisa waktu ujian otomatis telah tersimpan pada server. Nah, nanti teman-teman klik aja yang coba lagi, kayak gitu ya. Atau nanti teman-teman menunggu aba-aba dari pengawasnya. Pengawasnya itu nanti ngasih instruksi kayak gimana ketika terdapat server yang lagi seperti itu. Atau nanti teman-teman menunggu dari pengawasnya aja untuk kalau semisal terdapat kendala server nanti di kayak gimanain gitu ya. Nah, terus kalau semisal teman-teman udah selesai mengerjakan soal tapi masih tersisa waktunya, nanti tampilannya adalah sebagai berikut dan ini nanti akan dihitung mundur sendiri sampai waktunya itu selesai. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngelanjutin ke yang subtes yang lain. Nah, terus nanti ketika teman-teman mengerjakan soal, tapi tiba-tiba waktunya udah selesai, nanti otomatis teman-teman akan berhenti sendiri gitu ya, ada aba-abanya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik OK aja pada aba-aba tersebut, terus nanti teman-teman bakal keluar sendiri dari sesi mengerjakan soalnya. Nah, jadi kayak gitu ya guys, untuk simulasinya pada kali ini, semoga bisa dipahami dengan mudah dan semoga bisa bermanfaat. Kalau semisal masih ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nah, sekian aja ya guys video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, kita jumpa di next video. Bye-bye.